hormat Ibu Guru Mapel Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Fatma Dian Susiwi, serta teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Aisyah Nurfardani, absen 2, Brian Erwanda Herdiansah Putra nomor absen 5, Rita Kurniawati nomor absen 15, Meliadi Putri Sanjaya nomor absen 17, Muhammad Adib Falikul Ihsan nomor absen 20, Salsabila Najla S nomor absen 29, Yudia Agesta Rana nomor absen 35. Selanjutnya topik yang akan kita bawakan yaitu mengenai game online. Saya Rita Kurniawati dari absen 15 yang akan memandu jalannya debat pada hari ini. Untuk peserta debat akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu afirmasi dan oposisi. Sebelumnya saya akan memberikan gambaran mengenai topik yang akan kita bawa, yaitu meningkatnya jumlah pengguna game online di kalangan remaja. Menurut Wikipedia, game online merupakan jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan internet, serta teknologi yang ada pada saat ini seperti modern dan koneksi kabel. Permainan daring ini mulai muncul di Indonesia pada tahun 2021 yang diluncurkan dengan adanya Neti Online. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap basmalah, maka acara debat bahasa Indonesia antara waktu afirmasi dan waktu oposisi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya pembicara waktu afirmasi saya persilakan untuk menyampaikan argumennya. Pendapat saya pribadi, saya setuju dengan adanya peningkatan game online di kalangan remaja dengan bermodalkan konsistensi dan skill bermain game yang mumpuni dapat menghasilkan uang dari kompetisi game online semua berkat kerja keras, mengasah skill, dan memainkan game online. Sumber akses.com, saya mendapatkan beberapa contoh aplikasi game online yang dapat menghasilkan uang. Salah satunya adalah Mobile Legends. Mobile Legends dapat menghasilkan uang dengan cara melakukan streaming atau MOBA. Misalnya seperti YouTuber Justin, ia dapat menghasilkan uang hingga miliaran rupiah dari kompetisi game. Selanjutnya pembicara waktu oposisi, saya silakan menyampaikan argumennya. Saya tidak setuju dengan argumen afirmasi 1 karena perkembangan teknologi saat ini membuat permainan game online juga menjadi bervariatif dan lebih canggih. Menurut saya, hal ini tentu saja menandakan para gamers yang memang selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi game online khususnya. Keadaan seperti ini berimbas pada melonjaknya keuntungan di bisnis game online dan juga usaha top up game online yang dapat membuat para gamers menjadi konsumtif dan boros. Dikutip dari sumber Metra Lampung News, contoh seorang gamers yang rela top up untuk membeli karakter dan mengupgrade skin pada game. Salah satunya ada Yusran Ihsan yang terkenal dengan sebutan Patrick Gaming. Ia rela mengeluarkan uangnya hanya untuk kepentingan game bertujuan untuk kontennya. Selanjutnya pembicara waktu afirmasi kedua, saya persilakan menyampaikan argumennya. Pendapat O1 tidak bisa diterima karena game online adalah sarana pengembangan minat dan bakat yang bisa dikembangkan jadi prestasi. Lifestyle.com, banyak pemain dari negara Indonesia yang berminat masuk ke e-sport. Salah satunya ada Muhammad Rizky Anugrah. Dia adalah salah satu pro player dari Dota 2. Dengan bakatnya, ia tercatat sebagai pemain pertama yang mampu meraih poin 9.000 MMR di server Asia Tenggara. Selanjutnya pembicara waktu oposisi 2, saya persilakan menyampaikan argumennya. Dari peningkatan tersebut, pemuda-pemudi Indonesia akan lebih sering memainkan game online. Pasalnya, bermain game online menimbulkan kecanduan. Jika sudah kecanduan, maka banyak waktu terbuang. Waktu tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Dan sebaiknya untuk bermain game online hanya pada waktu luang saja.
urutan 6, ada beberapa contoh hal yang lebih bermanfaat selain bermain game online, yaitu berolahraga, melakukan hobi, belajar memasak, berkumpul dengan keluarga. Selanjutnya, pembicara waktu afirmasi ketiga, saya persilakan menyampaikan argumennya. Terlepas dari masalah-masalah yang ditimbulkan, game online memiliki salah satu sisi positif yang lain. Itu adalah dia atau seorang anak bisa mencari teman dari berbagai daerah. Hal ini memiliki banyak sekali manfaat, yaitu adalah dia bisa membuka diri dan juga mengenal banyak sifat dari berbagai individu. Seorang anak akan menjadi pribadi yang tidak baperan dan bisa menerima berbagai latar belakang sifat seseorang. Hal ini akan membuat seorang anak mampu berbaur di kehidupan nyata bermasyarakat. Dikutip dari beberapa sumber, saya mendapati beberapa game online yang harus dimainkan dengan cara tim, yang mana berarti game tersebut harus dimainkan oleh beberapa orang. Di urutan pertama ada game Free Fire. Game ini memasuki top 1 famous game in Indonesia. Dari www.bukuwarung.com, game ini telah mengungguli lebih dari 1 miliar juta akun di Play Store. Game ini juga memiliki rating yang cukup bagus, yaitu 4,2. Inti dari permainan ini merupakan bertahan hidup pada zona permainan. Game ini dimainkan dengan tim dengan batasan maksimal 50 orang. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa potensi kita mendapatkan teman baru dari berbagai daerah sangatlah besar. Dari game online tersebut, maka bukanlah tidak mungkin jika kita sebagai orang bisa berkomunikasi lebih lanjut ke sarana-sarana komunikasi yang telah tersedia. Contohnya WhatsApp, Line, dan juga Instagram. Dan juga tidak mungkin kalau kita bisa bertemu ke kehidupan nyata. Banyak sekali bukti-bukti yang telah ada. Misal, orang-orang tim yang terbentuk untuk perlombaan internasional, yaitu EVOS Team Indonesia, yang memiliki anggota dari berbagai daerah. Mereka dikumpulkan dan dipersatukan melalui game online. Mereka sebelumnya tidak kenal dan tidak saling mengetahui, tapi akhirnya mereka bertemu dan menjadi teman satu tim dan memiliki satu tujuan, yaitu membanggakan Indonesia. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan adalah meningkatnya game online di kalangan remaja dapat menghasilkan sesuatu yang sangat positif. Di antaranya mereka bisa mengembangkan minat dan bakat secara senang hati dengan mendapatkan bonus, yaitu berupa uang yang diperolehnya melalui perlombaan-perlombaan yang mereka ikuti. Yang kedua, mereka juga bisa melatih diri dengan memiliki banyak teman dari berbagai latar belakang sifat yang berbeda. Manfaat ini bisa dirasakan jika mereka sudah memasuki ke kehidupan nyata, yaitu kehidupan bermasyarakat. Yang mana mereka akan menemui banyak sekali orang yang berbeda-beda, dan dia, seorang anak, harus bisa menerima sifat-sifat mereka yang berbeda. Yang terakhir, saya persilakan kepada waktu oposisi, saya persilakan menyampaikan argumennya. Saya tidak setuju dengan argumen pihak afirmasi 3 karena menurut saya bermain game online justru akan memicu sikap remaja menjadi individualis dan muncul banyak masalah kesehatan yang disebabkan oleh sinar radiasi. Remaja yang individualis cenderung selalu menyendiri, tidak suka bergaul dan tidak peduli dengan lingkungan. Dijelaskan dalam Journal of Educational Review and Research edisi 2020, bermain game online mengurangi intensitas remaja untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kesulitan ketika dituntut untuk bersosialisasi secara langsung di kehidupan nyata. Serta memandang layar gadget terlalu lama dapat menjadi penyebab kerusakan mata, karena disebabkan oleh radiasi sinar biru pada layar gadget. Bahaya sinar biru diantaranya adalah mengganggu tidur, karena sinar biru menghambat hormon melatonin yang seharusnya membuat mata mengantuk menjadi sulit tidur, merusak retina dan kelelahan pada mata. Kesimpulannya adalah kami dari pihak oposisi tetap berpendapat bahwa meningkatnya jumlah pengguna game online di kalangan remaja itu tidak baik, karena dapat membuat remaja tersebut menjadi boros dan menggambur-gamburkan uang, membuat banyak waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk hal yang lain menjadi habis hanya untuk bermain game, serta memicu sikap remaja yang menjadi individualis dan muncul banyak masalah kesehatan akibat sinar radiasi. Berikut saya bacakan kesimpulan dari tim afirmasi. Meningkatnya game online di kalangan remaja dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Di antaranya, mereka bisa mengembangkan minat bakat secara
senang dan juga mendapatkan bonus berupa uang yang diperoleh melalui perlombaan yang diikuti. Lalu mereka juga bisa melatih diri dengan memiliki banyak teman dari berbagai latar belakang sifat yang berbeda. Tara mak jreng. Berikut saya bacakan kesimpulan dari tim afirmasi. Meningkatnya game online di kalangan remaja dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Di antaranya, mereka bisa mengembangkan minat bakat secara senang dan juga mendapatkan bonus berupa uang yang diperoleh melalui perlombaan yang diikuti. Lalu mereka juga bisa melatih diri dengan memiliki banyak teman dari berbagai latar belakang sifat yang berbeda. Manfaat ini bisa dirasakan jika mereka memasuki kehidupan nyata bermasyarakat, yang mana mereka akan menemui banyak sekali orang-orang yang berbeda. Selanjutnya kesimpulan dari tim oposisi. Meningkatnya jumlah pengguna game online di kalangan remaja itu tidak baik karena dapat membuat remaja tersebut menjadi boros dan menghambur-hamburkan uang, membuat banyak waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk hal yang lain menjadi habis hanya untuk bermain game, serta memicu sikap remaja menjadi individualis dan banyak masalah kesehatan akibat sinar radiasi. Kesimpulannya, jadi game online ini merupakan suatu kegiatan yang memiliki sisi positif dan sisi negatif masing-masing. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bijaklah dalam memainkan game online, ambil posisi positif dan buang sisi negatifnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, acara debat pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh para audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.